Hello my student, good morning. How are you today? I hope you stay healthy and keep spirit. Kembali lagi di video pembelajaran kita hari ini, tematik tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Prepare yourself, kita akan mulai pembelajaran kita dengan doa. Let's pray. Amin. Ikan teri ikan bilis enak dimakan dengan soto babat. Simak videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk, kita cari tahu. Berikut ini adalah beberapa manfaat tanaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang kedua, penghasil oksigen atau disebut juga dengan O2 dan mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, sebagai tempat hidup tanaman dan hewan lainnya. Yang keempat, sebagai produsen atau pembuat makanan. Dan yang terakhir, sebagai tempat perkembangbiakan hewan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, salah satu tumbuhan sebagai sumber kehidupan makhluk hidup itu adalah tanaman jagung. Jadi, tanaman jagung ini harus kita lestarikan supaya tetap terjaga. Sekarang kita perhatikan paragraf yang berisi tentang tanaman jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan tubuh. Nah, dari paragraf yang sudah kita simak ini, kita bisa menentukan ide pokok dan kesimpulan. Apakah kamu sudah paham apa itu ide pokok dan juga kesimpulan? Ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama yang melandasi sebuah paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama yang letaknya bisa di awal ataupun di akhir. Sedangkan kesimpulan merupakan pendapat akhir dari sebuah teks atau paragraf. Kesimpulan di sini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui hasil dari sebuah penelitian, gagasan, ataupun wacana. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, membaca secara keseluruhan dan seksama semua paragraf yang disajikan dari awal hingga akhir paragraf. Yang kedua, menentukan ide pokok dari tiap paragraf, yaitu dengan mencari tahu kalimat atau kata apa yang sering diulang dan diucapkan. Yang ketiga, menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok yang dibahas di dalam kalimat bacaan dan paragraf yang disajikan. Nah, karena kamu sudah tahu pengertian ide pokok dan kesimpulan, sekarang kita akan menentukan ide pokok dan kesimpulan dari teks yang sudah kita baca tadi mengenai tanaman jagung. Nah, ide pokok yang kita dapat adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Jadi, ide pokoknya ini kita dapat dari kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menentukan ide pokok, selanjutnya kita bisa menentukan kesimpulan. Kesimpulannya adalah jagung sangat penting di Indonesia. Karena kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan juga kesimpulan, sekarang Miss Rani akan memberikan kuis buat kalian semua. Dengan pertanyaan, apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kamu? Ingat ya, menurut kamu.
Nah, bagi anak-anak Miss yang sudah bisa menjawab, silakan kirimkan jawabannya. Dan 5 orang yang paling cepat dengan jawaban yang benar akan mendapatkan poin tambahan, dan di akhir tema akan Miss kasih hadiah. Oke? Tumbuhan adalah sahabat kita. Menjaga tumbuhan sudah menjadi kewajiban kita semua. Dalam menjalankan kewajibannya, terkadang kita tidak bisa sendiri. Kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Kerjasama merupakan wujud penerapan dari sila salah satu Pancasila, yaitu sila ketiga. Sekarang kita amati lagi kelima Pancasila dan kita ucapkan sama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh-contoh pelaksanaan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mematuhi dan tidak melawan kepada orang tua apabila dinasihati. 2. Saling toleransi antar teman serta mudah dalam memaafkan. Yang ketiga, menjaga suasana di lingkungan masyarakat sehingga tercipta keamanan, ketertiban serta tidak menimbulkan perpecahan. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Yang kelima, rela berkorban bagi nusa, bangsa, dan bahasa. Selanjutnya, tidak mudah marah apabila timbul rasa nyaman di dalam hati atau mampu mengontrol amarah dan emosi. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan teman. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk hari kedepannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.